Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Napas kehidupan yang Tuhan izinkan kami nikmati pada pagi hari ini, itu pun semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan masih memberkati kami sebagaimana kami ada hari ini, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Hidup dalam kasih karunia Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam kesaksian orang-orang hebat yang kemudian dipakai Tuhan, mungkin kita bisa melihat, mendengar bagaimana mereka sebelum mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Bisa jadi mereka dulunya adalah orang-orang yang jahat, pendosa dengan catatan masa lalu yang sangat kelam, bahkan yang tadinya begitu erat dengan kuasa kegelapan dan okultisme yang secara logika tidak akan mungkin bisa berbalik 180 derajat dalam waktu yang relatif singkat. Tapi ternyata karena kuasa Tuhan yang memakai mereka, memanggil mereka, dan kemudian mereka boleh menjadi orang-orang sebagaimana mereka ada saat ini. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, demikian pula yang terjadi dengan Rasul Paulus. Kita tahu siapa beliau. Beliau adalah orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Secara pribadi kita mengenal Paulus sebagai orang Yahudi dari suku Benyamin yang taat mengerjakan hukum Taurat yang tidak bercacat, dan dia sebagai seorang penganut Yahudi, dia sangat taat melakukan ajaran agama Yahudi. Bahkan ketaatannya membuat dia menjadi fanatik, sehingga membuat dia menjadi orang-orang juga yang ikut memburu orang-orang Kristen pada saat itu dan membunuh mereka, memenjarakan mereka. Pada saat dia melakukan tugasnya itu, Tuhan menangkap dia, memanggil dia, memilih dia menjadi alatnya Tuhan untuk dipakai mengabarkan Injil. Dan kita tahu sebagaimana Paulus katakan dalam nats ini, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Dia sadari kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada dia tidak sia-sia karena dia mengerjakan dengan baik. Bahkan dia katakan karena kasih karunia Allah dia telah bekerja keras daripada mereka semua. Mereka semua merujuk pada murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain. Bagaimana Rasul Paulus bekerja memberitakan Injil. Bahkan Alkitab Perjanjian Baru hampir separuhnya ditulis oleh Rasul Paulus. Bahkan tempat-tempat penginjilan, daerah-daerah baru, banyak sekali Paulus adalah sosok pribadi yang membukanya. Bahkan dia menguatkan jemaat dengan surat-suratnya dan kitab-kitab yang sekarang telah dibukukan, yang dapat kita baca, kita renungkan sebagai firman Tuhan. Bahkan kita melihat Paulus menyadari, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dia sadari segala sesuatu yang telah dia kerjakan, yang telah mengubahkan hidupnya, penginjilan-penginjilan yang dilakukan, itu semua karena kasih karunia Allah. Kita lihat bagaimana Paulus berkali-kali karam kapal, berkali-kali hendak dibunuh oleh orang lain yang membenci dia. Tetapi berkat penyertaan Tuhan, dia boleh senantiasa selamat. Bahkan banyak mukjizat yang boleh dia lakukan, itu pun semua berkat penyertaan Tuhan yang dia rasakan.
Karena itu ibu bapak saudara terkasih, kalau Paulus hidup dalam kasih karunia Allah dan dia menyadari betapa besar dan luar biasanya penyertaan Tuhan, maka itu pula yang boleh kita alami, kita rasakan dalam hidup kita. Dalam artikel GKSN Saga Perkara Waci berkata, kalau kasih karunia Allah mengubahkan kekerasan hati Paulus, kita percaya kasih karunia Tuhan juga dapat merubahkan hidup kita. Hidup dari kasih karunia Allah adalah suatu hal yang patut dibanggakan dan disyukuri. Mari kita terima kasih karunia Allah berkarya atas hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ampunkan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.